Jiwa sejati. Saat ini kamu mungkin sedang berada di tempat yang kamu rasa bukan kebetulan. Mungkin kamu merasa seperti semesta ini berbicara padamu, memberimu tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggumu, maka kamu benar. Ini adalah saat yang sangat spesial. Dunia ini penuh dengan energi yang bisa kita rasakan, dan kamu adalah bagian dari aliran energi itu. Apa yang kita rasakan dalam hati, apa yang kita percaya dalam jiwa, itu semua menciptakan frekuensi yang tak tampak, namun sangat kuat. Ini adalah waktu untuk menyadari kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirimu. Kamu bukan hanya seorang penonton dalam hidup ini, kamu adalah pencipta. Kamu adalah magnet keajaiban yang hanya menunggu untuk diaktifkan. Kamu mungkin pernah merasa seolah hidup ini penuh dengan tantangan yang tak berujung, atau merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit dijangkau. Tetapi izinkan saya mengingatkanmu, keajaiban itu sudah ada di dalam dirimu. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sebuah pengingat untuk membuka hati, melepaskan keraguan, dan membiarkan energi positif itu mengalir melalui kita. Kamu memiliki kekuatan untuk menarik segala hal yang kamu inginkan dalam hidupmu, cukup dengan mempercayai frekuensi ilahi yang sudah ada dalam dirimu. Semesta ini tidak memberi kita kebetulan, semuanya sudah direncanakan dengan indah, dan kamu adalah bagian dari rencana besar ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada setiap dari kalian yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih karena kamu telah memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah memberi like, dan terima kasih sudah berbagi pemikiran serta harapanmu melalui komentar. Setiap interaksi dari kamu bukan hanya sebuah angka, tetapi energi yang saling terkoneksi, yang bersama-sama menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tanpa dukunganmu, perjalanan ini tidak akan terasa seindah ini. Jika kamu belum melakukannya, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kita bisa terus berbagi energi positif ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar, karena kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari perjalanan ini, bagian dari frekuensi yang sedang kita bangkitkan bersama. Mari kita mulai bersama-sama perjalanan ini, untuk memahami dan mengaktifkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Keajaiban bukanlah sesuatu yang akan datang dari luar. Keajaiban itu sudah ada dalam setiap langkahmu, dalam setiap niat yang tulus. Terima kasih sudah berada di sini. Bersama, kita akan menyentuh dunia dengan energi yang luar biasa. Bab 1. Frekuensi ilahi itu nyata, tapi tidak kasat mata. Seringkali kita mendengar tentang frekuensi ilahi, namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Frekuensi ilahi bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, seperti cahaya atau benda fisik. Ini adalah getaran halus yang mengalir melalui seluruh alam semesta, energi yang membawa kedamaian, kekuatan, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Meskipun tidak terlihat, frekuensi ini nyata, dan ia berada di sekitar kita setiap saat, menunggu untuk kita sadari dan sambut. Bayangkanlah sebuah simfoni yang indah, begitu harmonis dan penuh kedamaian, meskipun kita tidak bisa mendengarnya dengan telinga kita. Sama seperti itu, frekuensi ilahi bekerja dengan cara yang tidak tampak, namun dampaknya begitu besar dan nyata. Kita mungkin tidak selalu sadar akan keberadaannya, tapi frekuensi ini mengalir dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap napas yang kita ambil, dan dalam setiap pikiran yang kita miliki. Saat kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, saat kamu merasa tenang meskipun dunia di sekitarmu sedang kacau, itulah ketika frekuensi ilahi sedang bekerja di dalam hidupmu. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa benar-benar mengungkapkan esensi dari frekuensi ini, karena ia melampaui pemahaman kita yang terbatas. Namun, ketika kita merasakannya, kita tahu bahwa itu adalah kekuatan yang lebih tinggi yang menghubungkan kita dengan semesta. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang memandu langkahmu, memberi petunjuk ketika kamu sedang bingung, atau memberi kekuatan saat kamu merasa lelah? Itulah frekuensi ilahi yang bekerja melalui intuisi, melalui perasaan yang sering kita abaikan. Kita mungkin tidak selalu bisa menjelaskan dari mana perasaan itu berasal,
Tetapi jika kita mau mendengarkan hati kita, kita akan mulai menyadari betapa nyata dan kuatnya energi ini. Frekuensi ilahi ini tidak memaksa, ia tidak terburu-buru. Ia hadir dengan lembut, dan jika kita membuka diri, kita akan merasakannya lebih jelas. Keajaiban dari frekuensi ilahi adalah bahwa ia ada di dalam diri kita sendiri. Kitalah yang memutuskan apakah kita akan menyadari dan menerima kehadirannya atau tidak. Kita bukanlah sekadar tubuh yang berfungsi, tetapi juga jiwa yang bergetar dalam irama yang lebih tinggi. Saat kita berada dalam harmoni dengan frekuensi ini, kita tidak hanya merasakan kedamaian, tetapi juga kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. Seiring waktu, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih dalam, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari aliran energi yang lebih besar. Kita adalah bagian dari simfoni semesta ini, dan kita memiliki kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi yang ada. Frekuensi ilahi juga mengajarkan kita untuk hidup dalam kehadiran saat ini, untuk menghargai momen-momen kecil yang seringkali kita abaikan. Ketika kita terbuka pada getaran halus ini, kita belajar untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran, lebih dalam mengerti makna hidup, dan lebih peka terhadap energi yang ada di sekitar kita. Semakin kita terhubung dengan frekuensi ini, semakin kita merasa diberdayakan untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh kekhawatiran atau ketakutan, karena kita tahu bahwa kita selalu didukung oleh energi yang lebih besar. Namun, untuk merasakannya, kita harus terlebih dahulu melepaskan diri dari kebisingan dunia ini. Dunia yang penuh dengan distraksi dan kebingungan dapat menutupi frekuensi ilahi, membuat kita merasa terpisah dari kekuatan yang lebih besar ini. Tetapi, dengan ketenangan dan ketulusan hati, kita mulai merasakan aliran energi ini. Ini adalah proses yang tidak terburu-buru, yang memerlukan kesabaran dan ketulusan. Seiring waktu, kita akan semakin mampu merasakan betapa indah dan damainya hidup yang selaras dengan frekuensi ilahi. Kita menjadi magnet bagi segala keajaiban yang datang dari alam semesta, hanya dengan membiarkan diri kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi ini. Jadi ingatlah, walaupun frekuensi ilahi ini tidak kasat mata, ia selalu ada di sekitarmu. Ia menunggu untuk kamu sadari, untuk kamu terima, dan untuk kamu sambut dengan hati yang terbuka. Ketika kamu melangkah dalam hidup dengan menyadari keberadaannya, kamu akan mulai melihat keajaiban yang sebelumnya tak terlihat. Karena di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, hanya mereka yang tenang dan penuh kesadaran yang bisa merasakan betapa nyata dan indahnya frekuensi ilahi ini. Bab 2. Ketika hatimu lurus, frekuensimu murni. Ketika hati kita lurus, kita membuka pintu bagi frekuensi yang lebih murni untuk mengalir dalam hidup kita. Pikiran kita yang tenang dan niat yang tulus akan menarik energi positif yang sesuai dengan getaran yang kita pancarkan. Hati yang murni adalah kunci untuk mengakses frekuensi ilahi, karena ketika kita bersih dari kebencian, keserakahan, dan rasa takut, kita mampu merasakan kedamaian yang datang dari dalam. Ketika hati kita bersih, kita bukan hanya merasakan kedamaian, tetapi juga menjadi magnet bagi segala kebaikan yang datang dari semesta. Kita mulai menarik orang-orang, peluang, dan situasi yang sesuai dengan getaran positif yang kita pancarkan. Namun tidak mudah untuk menjaga hati tetap lurus, terutama dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan distraksi. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran negatif atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan niat kita. Tetapi, ketahuilah bahwa setiap kali kita memilih untuk memelihara kebaikan dalam hati, untuk tetap penuh kasih sayang meskipun dunia tidak selalu memberikan yang terbaik, kita semakin mendekat pada frekuensi ilahi. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik. Berusaha untuk tidak membiarkan kegelapan menghalangi cahaya dalam diri kita. Frekuensi murni yang kita pancarkan melalui hati yang lurus akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita mulai melihat dunia tidak lagi dari perspektif ego atau keinginan pribadi, tetapi dari kacamata yang lebih luas, yang dipenuhi oleh kasih sayang, kebijaksanaan, dan kedamaian. Ketika hati kita terbuka, kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia di sekitar kita,
tetapi merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan segala sesuatu yang ada. Kita mulai mengerti bahwa setiap individu yang kita temui adalah bagian dari perjalanan kita, dan bahwa setiap momen dalam hidup kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang dipandu oleh semesta. Namun, menjaga hati tetap lurus memerlukan keteguhan dan keikhlasan. Kita harus belajar untuk melepaskan segala bentuk luka masa lalu, rasa sakit, dan kekecewaan yang mungkin telah menumpuk di hati kita. Hanya dengan melepaskan beban ini, kita memberi ruang bagi energi positif untuk mengalir. Semakin kita memaafkan, semakin besar ruang yang kita ciptakan bagi kedamaian dan keajaiban untuk masuk dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan semua beban berat itu, kita akan merasakan betapa ringan dan bebasnya jiwa kita, seperti angin yang berhembus tanpa hambatan. Selain itu, memiliki hati yang lurus juga berarti bahwa kita belajar untuk hidup dengan integritas. Kita tidak hanya berbicara dengan kebenaran, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ketika kita hidup dengan jujur dan tulus, kita merasakan kebebasan yang datang dari keselarasan antara pikiran, kata, dan tindakan kita. Ini adalah frekuensi yang sangat kuat dan sangat murni, yang mengundang segala jenis keajaiban dan rezeki dalam hidup kita. Ketika kita berbuat baik dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan, semesta akan membalas kebaikan kita dengan cara yang tak terduga. Ketika kita membuka hati untuk menerima kebaikan dan berusaha untuk memberi kebaikan pula, kita mulai merasakan energi yang jauh lebih besar bekerja dalam hidup kita. Kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang kita berikan. Ketika hati kita lurus, kita tidak lagi berfokus pada kekurangan atau apa yang belum kita miliki, tetapi pada rasa syukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dengan demikian, kita mengubah perspektif kita menjadi lebih positif, lebih terbuka, dan lebih penuh kasih. Dan dari sinilah, frekuensi ilahi bisa mengalir dengan bebas, membawa kita menuju hidup yang lebih penuh berkat. Jadi, mulailah hari ini dengan memperbaiki hati dan niat kita. Biarkan cinta dan kebaikan menjadi motivasi utama dalam setiap langkah kita. Ketika hati kita lurus dan murni, kita tidak hanya merasakan kedamaian, tetapi kita juga mengundang keajaiban-keajaiban ilahi yang menunggu untuk terjadi dalam hidup kita. Ingatlah, kamu adalah magnet untuk segala yang baik. Dengan hati yang lurus, kamu membuka diri untuk menerima segala kebaikan dan berkat yang semesta siapkan untukmu. Bab 3. Antara gelisah dan damai ada frekuensi pilihan. Kehidupan kita seringkali diwarnai oleh gelisah, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Ketika kita berada di tengah tantangan atau menghadapi keputusan besar, perasaan cemas dan takut seringkali datang tanpa diundang. Namun, apa yang kita tidak selalu sadari adalah bahwa di balik setiap perasaan gelisah tersebut, ada pilihan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk terjebak dalam pusaran kecemasan, atau kita bisa memilih untuk berdamai dengan situasi tersebut dan mencari kedamaian di dalam diri. Pilihan ini tidak selalu mudah, tetapi ini adalah kunci untuk mengubah frekuensi kita dari yang gelisah menjadi yang damai. Frekuensi ilahi yang mengalir dalam hidup kita mengajarkan kita bahwa setiap perasaan, baik itu kegelisahan atau kedamaian, berasal dari dalam diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi di luar, namun kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita merasakan gelisah, itu adalah indikasi bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum selaras dengan keadaan sekitar. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk menghadapinya dengan ketenangan dan kepercayaan, kita mengalirkan frekuensi yang lebih tinggi, yang membawa kedamaian dan solusi. Momen-momen gelisah adalah ujian yang sering kali datang untuk menguji seberapa kuat kita dapat tetap terhubung dengan kedamaian batin kita. Ini adalah saat-saat di mana kita harus lebih dalam mendengarkan hati dan pikiran kita untuk menemukan titik keseimbangan di tengah semua kecemasan yang melanda. Dalam keheningan hati, kita akan menemukan jawaban yang lebih bijaksana. Ketika kita memilih untuk berhenti sejenak,
untuk menarik napas panjang dan membiarkan diri kita berada dalam ruang tenang, kita mulai menggeser frekuensi kita dari kebingungan menuju ketenangan. Dan dari ketenangan itulah kita mulai melihat kejelasan dan petunjuk yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Dalam hidup, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan keseimbangan antara ketenangan dan kegelisahan. Keduanya adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun yang membedakan kita adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Gelisah bisa datang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Sebaliknya, kedamaian adalah pilihan yang selalu ada di tangan kita, seperti sebuah pilihan untuk membuka diri terhadap energi yang lebih tinggi dan lebih damai. Setiap kali kita memilih untuk kembali ke ketenangan, kita semakin mendekat pada frekuensi ilahi yang membawa kita kepada solusi dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ketika kita berada dalam keadaan damai, kita tidak hanya merasa lebih baik, tetapi kita juga menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Energi positif yang kita pancarkan ketika kita damai akan menyentuh kehidupan orang lain dan mengundang kebaikan dalam berbagai bentuk. Kedamaian adalah magnet bagi keajaiban, karena dalam ketenangan kita dapat mendengarkan suara hati kita yang lebih dalam, yang membawa kita pada tindakan yang lebih bijaksana dan lebih penuh kasih. Itulah sebabnya, memilih kedamaian adalah memilih untuk membuka diri terhadap keberuntungan dan peluang yang lebih besar, karena energi kita selaras dengan aliran semesta yang lebih tinggi. Namun menjaga kedamaian bukan berarti menutup mata terhadap realitas atau menghindari masalah. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan kita atau berusaha melarikan diri dari kenyataan. Ini lebih kepada cara kita menghadapinya dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Ketika kita merasa cemas atau terjebak dalam kegelisahan, kita harus ingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita bereaksi. Ketika kita memilih untuk menerima perasaan kita tanpa terlarut dalamnya, kita memberi ruang untuk kedamaian hadir. Ini adalah pilihan yang kita buat setiap hari, dan semakin sering kita memilih kedamaian, semakin besar kemampuan kita untuk mengubah dunia di sekitar kita. Jadi ketika kehidupan terasa penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran, ingatlah bahwa kedamaian selalu ada dalam jangkauan. Dalam setiap situasi, kita dapat memilih untuk melepaskan kecemasan dan menemukan ruang tenang di dalam diri. Dengan memilih kedamaian, kita membuka diri pada frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi ilahi yang membawa kita menuju solusi, keajaiban, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Hanya dengan menjaga kedamaian dalam hati, kita bisa menjadi magnet bagi segala hal baik yang semesta siapkan untuk kita. Ini adalah pilihan yang dapat kita buat setiap hari untuk mengalir bersama energi yang lebih tinggi dan merasakan keajaiban yang tak terhingga. Bab 4. Frekuensi tertinggi. Datang dari keheningan. Keheningan seringkali dianggap sebagai kekosongan, ketidakadaan suara atau pergerakan. Namun bagi mereka yang mampu meresapi kedalaman keheningan, mereka tahu bahwa justru di sana terletak kekuatan yang luar biasa. Keheningan bukanlah kebosanan, tetapi sebuah ruang untuk kita mendengarkan suara batin yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita membuka diri untuk mendengar frekuensi ilahi yang lebih tinggi, yang seringkali terhalang oleh kebisingan dunia sekitar. Ketika kita berdiam diri dan menenangkan pikiran, kita merasakan kedamaian yang tidak dapat ditemukan dalam keramaian atau kegelisahan. Frekuensi tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha keras atau dengan mengejar apa yang kita inginkan, tetapi dengan membiarkan diri kita terhubung dengan kedamaian yang datang dari dalam. Keheningan adalah tempat di mana kita bisa mendengar suara hati kita yang sejati. Tanpa distraksi, tanpa tekanan dari dunia luar, kita mulai menyadari keinginan terdalam kita, intuisi kita yang lebih tajam, dan arahan yang diberikan oleh semesta. Di sini, kita tidak perlu berbicara untuk merasa hadir, karena kita sudah berada dalam keselarasan dengan diri kita sendiri. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita tidak perlu mengejar segala sesuatu, karena segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam diri kita. Keheningan memberi kita kebijaksanaan untuk melihat bahwa seringkali yang perlu kita lakukan adalah berhenti sejenak,
dan memberi ruang bagi semesta untuk bekerja melalui kita. Kita seringkali merasa terburu-buru untuk mencari jawaban, untuk menyelesaikan masalah, atau untuk meraih impian kita. Tetapi sebenarnya, jawaban-jawaban itu sudah ada dalam diri kita, hanya saja kita tidak selalu memberi diri kita kesempatan untuk mendengarnya. Dalam keheningan kita memberikan kesempatan bagi diri kita untuk terhubung dengan energi yang lebih tinggi yang membawa pencerahan dan kebijaksanaan. Ketika kita berhenti sejenak, kita memungkinkan frekuensi tertinggi untuk mengalir melalui kita, memberi kita kedamaian yang tak terhingga, dan membuka jalan bagi keajaiban yang lebih besar. Tanpa keheningan, kita kehilangan kesempatan untuk mendengar petunjuk yang ada di sekitar kita. Frekuensi tertinggi datang ketika kita mampu menyelam lebih dalam ke dalam diri, menemukan kedamaian dalam kekosongan, dan membuka diri untuk mendapatkan wawasan yang lebih tinggi. Keheningan ini bukanlah suatu bentuk penghindaran, melainkan bentuk penerimaan. Dalam keheningan, kita belajar untuk menerima semua yang ada, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, maupun rasa sakit. Semesta mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati datang ketika kita bisa merangkul segala hal tanpa penolakan. Dalam penerimaan, kita menemukan kebebasan dari kecemasan, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu. Kita menjadi lebih ringan, lebih terbuka, dan lebih siap untuk menerima segala hal yang datang dalam hidup kita. Keheningan juga mengajarkan kita untuk meresapi setiap momen yang ada. Kita seringkali terlalu fokus pada masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu, hingga kita lupa untuk hidup dalam saat ini. Keheningan membawa kita kembali ke momen sekarang, di mana segala sesuatu terjadi. Dalam momen ini, kita merasakan frekuensi ilahi yang mengalir, memberi kita rasa syukur atas setiap nafas, setiap detik, setiap kesempatan untuk hidup. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen ini, kita merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar. Keheningan membawa kita untuk sepenuhnya berada di sini. Dan sekarang, tanpa kecemasan akan apa yang akan datang atau penyesalan atas apa yang telah lewat. Semakin kita berlatih untuk hidup dalam keheningan, semakin kita mampu untuk mendengarkan getaran yang lebih halus yang berasal dari semesta. Keheningan tidak hanya memberi kita ruang untuk diri kita sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi kita untuk terhubung dengan energi alam semesta yang lebih besar. Di sini kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak, tetapi untuk mengalir bersama arus kehidupan. Semakin kita merasakan kedamaian dalam keheningan, semakin kita menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita adalah bagian dari simfoni semesta yang indah, dan keheningan adalah cara kita untuk mendengarkan setiap nada yang beresonansi di dalamnya. Frekuensi tertinggi datang ketika kita berhenti mengejar dan mulai menerima. Ketika kita berhenti berusaha keras untuk menemukan kedamaian dan mulai membiarkannya datang dengan sendirinya, kita membuka diri untuk menerima segala keajaiban yang semesta siapkan untuk kita. Keheningan adalah tempat di mana kita menemukan diri kita yang sejati, yang bebas dari kecemasan dan kebingungan, yang mampu merasakan kedamaian dan keajaiban dalam setiap momen. Bab 5. Energi tidak pernah bohong. Energi adalah bahasa universal yang melintasi ruang dan waktu. Ia ada di mana-mana, menyelimuti kita, dan mengalir dalam segala sesuatu yang hidup. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, bahkan setiap pikiran yang kita pikirkan, semuanya menghasilkan energi yang memengaruhi kita dan dunia di sekitar kita. Energi tidak pernah bohong, ia tidak dapat disembunyikan, dan meskipun kadang kita berpikir kita bisa menutupi atau memanipulasinya, pada akhirnya energi akan berbicara dengan caranya sendiri. Jika kita ingin hidup dengan integritas dan kedamaian, kita harus belajar untuk lebih peka terhadap energi yang kita pancarkan dan menghadapinya dengan jujur. Ketika kita berbicara tentang energi, kita seringkali berbicara tentang getaran yang dipancarkan oleh emosi, keyakinan, dan niat kita. Energi positif muncul dari hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Sementara energi negatif berasal dari ketakutan, kebencian, atau kecemasan yang belum terselesaikan.
Meskipun kita bisa mencoba untuk menampilkan diri kita dengan cara tertentu, energi yang kita pancarkan tidak bisa dipalsukan. Semesta selalu dapat merasakan keaslian energi tersebut. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita bisa merasakan kehadiran seseorang tanpa mereka harus mengucapkan sepatah kata pun. Begitu kita mulai lebih memperhatikan energi di sekitar kita, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari frekuensi yang kita pancarkan ke dunia ini. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan? Itu adalah bahasa energi yang berbicara. Energi tidak membutuhkan kata-kata karena ia lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Ketika kita bertemu seseorang yang jujur dan penuh kasih, kita bisa merasakannya bahkan tanpa mereka mengungkapkan perasaan mereka secara verbal. Sebaliknya, jika seseorang memiliki niat tersembunyi atau membawa beban emosional yang berat, kita bisa merasakannya meskipun mereka tampak tenang di luar. Begitu kita belajar untuk lebih peka terhadap energi ini, kita menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang kita undang ke dalam hidup kita dan apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita. Energi yang kita pancarkan juga berhubungan erat dengan apa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kita menarik apa yang kita pancarkan. Dan ini bukan hanya tentang pikiran positif. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang keselarasan dengan diri kita yang sejati dan dengan frekuensi semesta. Jika kita hidup dalam ketakutan atau kebencian, kita akan menarik lebih banyak pengalaman dan orang-orang yang menguatkan perasaan itu. Namun jika kita hidup dalam kedamaian, kepercayaan dan cinta, kita akan menarik lebih banyak kebahagiaan dan kesempatan yang membawa kedamaian. Energi kita adalah magnet yang akan menarik segala sesuatu yang selaras dengan frekuensi kita. Namun, tidak hanya orang lain yang merasakan energi kita juga merasakannya. Setiap kali kita berbohong pada diri sendiri, setiap kali kita menutupi perasaan atau niat kita merasakan perasaan ketegangan dan ketidaknyamanan di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah penerima energi yang luar biasa sensitif. Jika kita mendengarkan tubuh kita dengan perhatian penuh, kita akan tahu kapan kita sedang menyimpang dari frekuensi yang lebih tinggi. Ketika kita hidup dengan jujur dan otentik, tubuh kita merasakan kedamaian dan harmoni. Tetapi ketika kita menutupi perasaan atau berusaha menipu diri sendiri, tubuh kita merasakan ketegangan yang berujung pada kelelahan atau ketidaknyamanan fisik. Energi kita berbicara dalam setiap sel tubuh kita, dan inilah mengapa penting untuk selalu menjaga kejujuran dengan diri sendiri. Menjadi sadar akan energi kita juga berarti mengakui bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya kapan saja. Jika kita merasa terjebak dalam pola energi negatif, misalnya perasaan cemas atau marah, kita memiliki pilihan untuk mengubah frekuensi tersebut. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang kita syukuri, memusatkan diri pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Dengan melakukan ini, kita mulai mengubah getaran kita dari negatif menjadi positif. Ketika kita lebih peka terhadap energi kita juga menjadi lebih bertanggung jawab atas frekuensi yang kita pancarkan. Dan semakin kita melatih diri untuk menyelaraskan energi kita dengan kebaikan dan kedamaian, semakin kita mampu mengubah hidup kita dan dunia di sekitar kita. Energi tidak pernah bohong, dan itulah mengapa kita harus belajar untuk menghormati dan menjaga energi yang kita pancarkan. Jika kita ingin merasakan keajaiban dalam hidup, kita harus mulai dengan menyelaraskan energi kita dengan frekuensi ilahi. Frekuensi yang mengalirkan kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan. Bab 6, Rezeki dan Keajaiban, punya bahasa getaran. Setiap kali kita berpikir tentang rezeki, kita sering kali memikirkan materi, uang, atau kekayaan fisik yang bisa kita pegang. Namun rezeki sejati tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tampak secara fisik. Sumber rezeki yang paling besar datang dari getaran yang kita pancarkan ke semesta. Keajaiban dan berkat yang datang ke dalam hidup kita memiliki bahasa yang lebih halus, bahasa getaran yang tidak bisa dilihat, tetapi dapat dirasakan. Sama seperti magnet yang menarik logam,
Kita sebagai individu juga menjadi magnet bagi segala sesuatu yang sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Rezeki tidak hanya datang dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari siapa kita. Energi kita adalah kunci utama yang menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Keajaiban terjadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita. Hanya saja kita perlu berada dalam frekuensi yang tepat untuk menerimanya. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan dan keraguan, kita seringkali terjebak dalam pola pikir kekurangan, berpikir bahwa kita tidak cukup atau bahwa dunia ini tidak cukup untuk kita. Namun ketika kita mulai membuka diri untuk menerima lebih banyak, kita mengubah getaran kita menjadi lebih terbuka dan penuh harapan. Ketika kita melepaskan ketakutan akan kekurangan, kita mulai merasakan getaran kelimpahan yang datang kepada kita dalam berbagai bentuk, baik itu berupa kesempatan, orang-orang baik, ataupun kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Rezeki dan keajaiban yang kita tarik ke dalam hidup kita sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kita percaya bahwa dunia ini penuh dengan kelimpahan. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, kita mengirimkan sinyal positif ke semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi yang paling kuat yang bisa kita pancarkan. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita membuka pintu bagi lebih banyak berkat untuk datang. Ini bukan hanya tentang berterima kasih atas apa yang telah kita capai, tetapi juga berterima kasih atas apa yang sedang dalam perjalanan untuk kita terima. Dengan setiap rasa syukur, kita menegaskan bahwa kita cukup dan bahwa dunia ini memiliki lebih dari cukup untuk diberikan kepada kita. Namun kadang-kadang kita terjebak dalam pola pikir yang terlalu fokus pada hasil yang kita harapkan. Kita berfokus pada apa yang ingin kita capai, dan dalam prosesnya, kita kehilangan kontak dengan energi yang lebih besar yang ada di dalam diri kita. Rezeki sejati datang ketika kita melepaskan keinginan kita untuk mengontrol segalanya. Ketika kita menyerahkan diri pada semesta, membiarkan aliran energi mengarahkan kita tanpa ketakutan atau kekhawatiran, kita mulai merasakan keajaiban yang datang dengan sendirinya. Ini adalah bentuk kepercayaan yang lebih dalam, kepercayaan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan datang pada waktunya, dengan cara yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Rezeki juga sering datang melalui orang-orang yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup. Ketika kita berada dalam getaran yang positif, kita mulai menarik orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Mereka mungkin datang dalam bentuk teman baru, mentor, atau bahkan sekadar seseorang yang memberikan kita kata-kata bijak pada saat yang tepat. Keajaiban terbesar adalah ketika orang-orang yang kita temui memberi kita kesempatan yang tidak terduga atau membuka jalan yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Keajaiban-keajaiban ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak terpisah dari orang lain, tetapi kita saling terhubung dalam aliran energi yang sama. Setiap hubungan, setiap interaksi membawa potensi untuk menarik lebih banyak berkat ke dalam hidup kita. Selain itu, rezeki bukan hanya tentang materi. Keajaiban sering datang dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian batin, atau wawasan baru yang membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita yang sejati. Ketika kita hidup dalam keselarasan dengan diri kita yang lebih dalam, kita mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita merasakan setiap momen hidup ini. Rezeki sejati adalah hadiah dari semesta untuk kita yang siap merasakannya. Itu adalah rasa damai yang datang dari dalam, yang tidak tergantung pada kondisi eksternal, tetapi datang sebagai akibat dari keselarasan kita dengan energi semesta. Pada akhirnya, keajaiban terbesar adalah ketika kita menyadari bahwa rezeki tidak datang dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita membuka hati untuk menerima, ketika kita hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur, kita mengundang lebih banyak berkat untuk datang. Energi kita adalah magnet bagi semua yang kita butuhkan. Jadi mari kita berhenti mencari kebahagiaan di luar sana dan mulai menemukan keajaiban dalam setiap getaran yang kita pancarkan. Bab 7, penderitaan bisa meninggikan frekuensimu. Penderitaan adalah salah satu pengalaman yang paling sulit untuk kita hadapi. Setiap orang pasti pernah merasakannya dalam hidup mereka.
baik itu kehilangan, kegagalan, rasa sakit, atau kekecewaan yang mendalam. Ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan, dunia tampaknya penuh dengan gelap dan tidak ada jalan keluar. Kita merasa terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, meskipun penderitaan itu datang dengan berat, kita harus ingat bahwa ia bukanlah akhir dari perjalanan kita. Penderitaan, jika kita memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam, bisa menjadi salah satu alat yang paling kuat untuk meningkatkan frekuensi kita dan membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih tinggi. Penderitaan adalah salah satu cara semesta mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita seringkali merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Namun dalam setiap momen penderitaan, terdapat peluang untuk pertumbuhan. Setiap rasa sakit yang kita alami mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri kita, untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kita, dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Penderitaan memaksa kita untuk melihat kedalaman diri kita, untuk berhadapan dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin selama ini kita hindari, dan untuk mencari kekuatan dalam kerapuan kita. Mungkin sulit untuk memandang penderitaan sebagai suatu anugerah, namun dalam setiap momen kesulitan, ada peluang untuk meningkatkan frekuensi kita. Penderitaan mengajarkan kita untuk melepaskan, untuk tidak terikat pada hasil yang kita inginkan, dan untuk mempercayai bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari proses hidup yang lebih besar. Ketika kita melalui masa-masa sulit dengan hati yang terbuka dan sikap yang penuh penerimaan, kita mulai melepaskan beban emosional yang menghalangi aliran energi kita. Dalam proses ini, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap getaran semesta. Penderitaan yang kita alami dapat meningkatkan frekuensi kita, membawa kita ke dimensi yang lebih tinggi, dan menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Penderitaan tidak selalu berarti kita harus menderita dalam keputusasaan. Terkadang ia hadir sebagai pengingat bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memperbaiki arah hidup kita. Ketika kita merasa sakit atau hancur, semesta mendorong kita untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai kita, tujuan kita, dan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Momen-momen penderitaan ini adalah waktu yang tepat untuk menyelami kedalaman jiwa kita, untuk memahami siapa kita sebenarnya, dan untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya terhubung dengan dunia fisik, tetapi juga dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Melalui proses ini, kita mendapatkan kebijaksanaan yang tidak bisa kita peroleh tanpa melalui rasa sakit dan penderitaan. Penderitaan juga dapat menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita seringkali merasa terisolasi atau terputus dari dunia di sekitar kita. Namun pada saat-saat inilah kita bisa merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan semesta, karena dalam penderitaan, kita belajar untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita belajar untuk merangkul ketidakpastian dan untuk mempercayai bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu dibimbing ke tempat yang lebih baik. Dengan setiap langkah dalam penderitaan, kita mengembangkan kemampuan untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, dan melalui ini, kita dapat mengangkat frekuensi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahwa penderitaan itu sendiri tidak secara otomatis meningkatkan frekuensi kita. Proses ini membutuhkan kesadaran dan keinginan untuk berkembang. Jika kita terus-menerus terjebak dalam rasa sakit dan tidak mau melepaskannya, kita akan tetap terperangkap dalam getaran negatif yang hanya menarik lebih banyak kesulitan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk memandang penderitaan sebagai peluang untuk tumbuh dan menyembuhkan, kita mulai mengubah frekuensi kita menjadi lebih positif dan penuh cahaya. Penderitaan menjadi batu loncatan, bukan beban yang menghambat perjalanan kita. Inilah kekuatan dari transformasi spiritual, kekuatan untuk mengubah setiap pengalaman menjadi batu bata untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih penuh makna. Dalam perjalanan hidup kita, kita akan terus menghadapi tantangan dan kesulitan.
Tetapi ketika kita memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari proses alaminya, kita mulai belajar untuk merangkulnya dengan lebih penuh kesadaran. Bab 8. Perasaanmu adalah kompas energi. Perasaanmu adalah salah satu alat yang paling kuat dalam hidupmu. Lebih kuat dari apapun yang bisa dijelaskan oleh kata-kata atau tindakan. Perasaan adalah bahasa jiwa yang dapat memandu kamu ke arah yang benar, atau sebaliknya, menjauhkan kamu dari tujuan sejati. Seringkali kita terlalu fokus pada pikiran dan logika, sehingga kita lupa untuk mendengarkan hati dan perasaan kita yang paling dalam. Padahal perasaanmu adalah kompas energi yang dapat menunjukkan arah hidupmu dengan sangat tepat. Ketika kamu merasakan ketenangan dan kebahagiaan, itu adalah tanda bahwa kamu sedang selaras dengan energi positif dari semesta. Sebaliknya, ketika kamu merasa cemas, ragu, atau tertekan, itu bisa menjadi peringatan bahwa kamu perlu menyesuaikan kembali frekuensimu. Apa yang kita rasakan dalam setiap detik kehidupan ini sebenarnya adalah getaran yang kita kirimkan ke dunia. Energi yang kita pancarkan melalui perasaan kita sangat berpengaruh terhadap apa yang kita tarik ke dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus merasa takut, cemas, atau tertekan, kita secara tidak sadar menarik lebih banyak ketakutan dan kecemasan ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita memilih untuk merasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kedamaian, kita mulai memancarkan frekuensi yang lebih tinggi yang akan membawa lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita. Perasaan adalah cara semesta berbicara dengan kita. Ini adalah petunjuk yang memberitahu kita apakah kita sedang berada di jalur yang benar atau tidak. Ketika kamu merasa cemas atau tidak nyaman, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dengan frekuensimu. Mungkin kamu sedang berfokus pada hal-hal yang tidak membawa kebaikan. Atau mungkin kamu sedang mengikuti jalan yang tidak benar-benar sesuai dengan nilai-nilai batinmu. Dalam momen seperti ini, perasaanmu mengajakmu untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mendengarkan. Cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa yang membuat saya merasa tidak nyaman? Dengan begitu, kamu bisa lebih peka terhadap perasaan yang muncul dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan hati nuranimu. Namun jangan salah paham, perasaanmu tidak selalu datang dengan cara yang mudah dipahami. Kadang-kadang perasaan kita bisa bingung, bertentangan, atau penuh dengan ambiguitas. Ini adalah bagian dari proses manusiawi kita. Kita seringkali berjuang antara apa yang kita inginkan dan apa yang semesta sedang coba ajarkan kepada kita. Tetapi melalui semua kebingungannya, perasaanmu tetap menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu kamu menemukan kedamaian. Perasaan yang penuh kecemasan, misalnya, bisa menjadi kesempatan untuk introspeksi, untuk melihat apakah kita sedang terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu, atau apakah ada langkah yang perlu kita ambil untuk memperbaiki keadaan. Untuk benar-benar mendengarkan perasaan kita, kita harus membiarkan diri kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dunia ini penuh dengan gangguan, dan seringkali kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, tugas, atau peran yang kita jalani, sehingga kita lupa untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita berhenti sejenak, kita memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan dan menyadari perasaan yang ada. Ini adalah waktu untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri, dan untuk memberi diri kita izin untuk merasa apa yang kita rasakan. Ini adalah langkah pertama dalam memahami perasaan kita dan menjadikannya sebagai kompas yang membawa kita menuju jalan yang benar. Lebih dari itu, perasaan juga memberi kita kesempatan untuk berhubungan lebih dalam dengan orang lain. Ketika kita memahami perasaan kita dengan lebih baik, kita bisa lebih empati terhadap perasaan orang lain. Kita belajar untuk mendengarkan dengan hati, untuk merasakan dan berbagi pengalaman bersama. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk membangun hubungan yang lebih autentik dan penuh makna. Ketika kita hadir dalam hubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang perasaan kita, kita membuka pintu untuk komunikasi yang lebih dalam, pengertian yang lebih besar, dan ikatan yang lebih kuat. Pada akhirnya, perasaanmu adalah cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Jika kamu terus belajar untuk mendengarkan dan memahami perasaanmu, kamu akan semakin dekat dengan diri sejati yang selalu ada di dalam dirimu. Perasaan bukanlah musuhmu, mereka adalah sahabat yang memberitahu kamu
apa yang perlu kamu ketahui untuk hidup dalam harmoni dengan semesta. Jangan takut untuk merasakan, jangan takut untuk mendengarkan, dan jangan ragu untuk mengikuti perasaan yang mengarah pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan melihat bagaimana hidupmu mulai selaras dengan getaran yang lebih tinggi, dan bagaimana semesta membuka jalan bagi keajaiban yang lebih besar untuk hadir. Bab 9. Tidak semua hal harus dikejar, beberapa harus ditarik. Di dunia ini, kita sering diajarkan untuk terus berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Sejak kecil kita diberi nasihat untuk bekerja keras, mengejar mimpi, dan terus berlari menuju tujuan. Namun ada sesuatu yang perlu kita pahami dalam perjalanan hidup ini. Tidak semua hal harus dikejar. Beberapa hal yang paling berharga dalam hidup justru datang dengan sendirinya, tertarik oleh frekuensi yang kita pancarkan. Dalam dunia yang penuh dengan usaha keras dan persaingan, kita lupa bahwa kekuatan sejati berasal dari menarik, bukan mengejar. Ketika kita berada pada frekuensi yang tepat, kita tidak perlu mengejar impian kita. Impian itulah yang akan datang kepada kita. Seringkali kita merasa bahwa kita harus berlari secepat mungkin untuk meraih apa yang kita inginkan, baik itu kesuksesan, kebahagiaan, atau cinta. Namun, dalam proses kejar-mengejar ini, kita terkadang kehilangan kedamaian batin. Kita begitu fokus pada hasil akhirnya, sehingga kita lupa untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Kita menjadi terperangkap dalam pola pikir yang menganggap bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan dan diperoleh melalui usaha yang tak kenal lelah. Tetapi jika kita mengubah perspektif kita dan memahami bahwa hidup bukan tentang mengejar, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita impikan justru akan datang dengan cara yang lebih alami ketika kita berada pada frekuensi yang tepat. Kekuatan menarik bukanlah sesuatu yang baru atau mistis, melainkan suatu prinsip alami yang telah ada sejak lama. Ketika kita selaras dengan diri sejati kita, ketika kita membiarkan diri kita untuk berada dalam kedamaian dan kepercayaan penuh pada semesta, kita mulai menarik energi yang kita butuhkan ke dalam hidup kita. Jika kita percaya bahwa kita layak mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, atau hubungan yang penuh cinta, kita akan memancarkan energi yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika kita terus-menerus merasa tidak cukup atau percaya bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya, kita malah menghalangi energi itu untuk masuk. Penting untuk diingat bahwa menarik bukan berarti bersikap pasif atau tidak melakukan apa-apa. Ini bukan tentang menyerah pada takdir atau berdiam diri tanpa melakukan tindakan. Sebaliknya, menarik berarti beroperasi dari tempat kedamaian dan keyakinan. Ini adalah tentang melakukan tindakan yang datang dari hati yang penuh, dengan kesadaran bahwa apa yang kita tarik adalah cerminan dari siapa kita dan apa yang kita percayai. Tindakan yang dilakukan dari tempat ini tidak terbebani oleh rasa takut atau kekhawatiran, tetapi dipenuhi dengan keyakinan bahwa semesta mendukung kita dan bahwa segala sesuatunya akan datang pada waktu yang tepat. Kekuatan menarik ini juga terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita merasa layak dan penuh dengan rasa syukur, kita mulai menarik hal-hal yang positif dan bermanfaat dalam hidup kita. Jika kita merasa tidak cukup atau meragukan diri sendiri, kita akan menarik pengalaman yang mencerminkan ketidakpercayaan itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga vibrasi diri kita, memelihara keyakinan bahwa kita layak untuk menerima segala hal baik dalam hidup. Ini adalah frekuensi yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, dan dengan sendirinya, hal-hal yang kita inginkan akan datang tanpa harus kita kejar. Tentu saja, dalam perjalanan ini, kita akan menghadapi banyak godaan untuk kembali ke pola lama, untuk merasa bahwa kita harus berjuang lebih keras atau mengejar lebih banyak. Tetapi ketika kita bisa benar-benar melepaskan kebutuhan untuk mengejar, kita membuka ruang bagi keajaiban untuk datang. Semesta ini bekerja dengan cara yang penuh keajaiban, dan ketika kita berada dalam frekuensi yang tepat, keajaiban itu akan mulai hadir dalam hidup kita, tanpa kita harus berusaha keras mencapainya. Ingatlah, kamu adalah magnet bagi segala sesuatu yang kamu percaya layak datang padamu. Ketika kamu berada dalam kedamaian dan keyakinan,
Ketika kamu hidup dengan rasa syukur dan cinta, dunia akan mulai menawarkan segala hal yang kamu inginkan. Jadi, tidak perlu berlari mengejar impianmu. Biarkan impian itu datang padamu. Dengan memancarkan frekuensi yang tepat, kamu akan menarik segala sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Bab 10. Kamu sendiri adalah frekuensi yang bisa menjadi keajaiban. Setiap orang memiliki potensi luar biasa dalam diri mereka. Kita seringkali mencari keajaiban di luar diri kita, berharap bahwa semesta atau kekuatan yang lebih besar akan mengubah hidup kita. Namun sebenarnya, keajaiban terbesar yang bisa terjadi dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kita adalah pusat dari energi yang kita pancarkan ke dunia. Kamu dengan segala keunikanmu sudah memiliki frekuensi yang bisa menciptakan keajaiban. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat atau seseorang untuk memberi izin. Keajaiban itu sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk diterima dan diwujudkan melalui keyakinanmu, tindakanmu, dan cara kamu melihat dunia. Seringkali kita merasa bahwa keajaiban adalah sesuatu yang luar biasa dan tak terjangkau. Sesuatu yang hanya bisa dialami oleh orang-orang tertentu yang beruntung. Tapi kenyataannya, setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban dalam hidup mereka sendiri. Keajaiban bukanlah hal yang datang tiba-tiba atau hanya terjadi pada momen-momen besar. Keajaiban adalah tentang bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana kita memilih untuk merespons setiap situasi yang kita hadapi. Ketika kita mulai melihat dunia dengan mata penuh rasa syukur dan harapan, setiap detik dalam hidup ini bisa menjadi momen keajaiban. Keajaiban pertama yang perlu kamu sadari adalah kekuatan dari diri sejati yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah pencipta realitasmu, kamu mulai membuka pintu untuk menciptakan perubahan besar. Setiap pemikiran, setiap perasaan, dan setiap tindakan yang kamu ambil memancarkan energi yang mengubah dunia sekitarmu. Ini adalah frekuensi yang kamu miliki, energi yang dapat menciptakan kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan ini, hidupmu akan berubah secara dramatis. Kamu akan mulai merasakan bagaimana setiap langkahmu membawa kamu lebih dekat kepada keajaiban yang kamu inginkan. Namun untuk mengakses potensi keajaiban dalam dirimu, kamu perlu melepaskan segala keraguan dan ketakutan yang membatasi kemampuanmu. Ketika kamu percaya bahwa kamu tidak cukup baik atau tidak layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kamu secara tidak sadar menghalangi energi positif untuk masuk. Keajaiban hanya bisa terjadi ketika kamu membuka hati dan pikiranmu, ketika kamu percaya bahwa kamu layak untuk menerima segala hal yang terbaik dalam hidupmu. Ini adalah tentang melepaskan segala ketakutan dan mempercayai proses hidup dengan sepenuh hati. Semakin kamu menerima dirimu sepenuhnya, semakin besar frekuensi keajaiban yang dapat kamu pancarkan ke dunia. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk hal-hal yang spektakuler atau dramatis. Kadang-kadang, keajaiban itu muncul dalam bentuk momen-momen kecil yang penuh kedamaian. Bisa jadi itu adalah senyuman dari orang asing, kata-kata penyemangat yang datang pada waktu yang tepat, atau bahkan saat kamu menemukan solusi untuk masalah yang kamu hadapi. Ketika kamu berada pada frekuensi yang tinggi, kamu mulai melihat keajaiban ini dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu mulai mengerti bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan untuk merasakan keajaiban di setiap langkahnya. Dengan memahami dan menerima bahwa kamu adalah magnet untuk keajaiban, kamu mulai membuka jalan bagi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Kamu tidak perlu lagi mencari keajaiban di luar dirimu, karena kamu adalah sumbernya. Ketika kamu menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan cinta, kamu akan menarik lebih banyak keajaiban ke dalam hidupmu. Ini adalah hukum semesta. Kamu mendapatkan apa yang kamu pancarkan. Jadi, jika kamu ingin hidup yang penuh keajaiban, mulailah dengan menciptakan frekuensi positif dalam dirimu dan dunia akan mengikuti. Kekuatan sejati untuk menciptakan keajaiban datang ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Kamu tidak perlu meniru orang lain atau mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu.
Keajaiban datang dari penerimaan dirimu yang sepenuhnya, dari keberanian untuk hidup dengan integritas dan kebenaran batinmu. Ketika kamu hidup dengan cara yang autentik, kamu mulai memancarkan energi yang dapat mengubah hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu adalah keajaiban itu sendiri, cuma menunggu untuk dibangkitkan dan dilihat oleh dunia. Pada akhirnya, keajaiban terbesar adalah ketika kamu melihat dirimu dengan cara yang baru. Ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah kekuatan pencipta dalam hidupmu sendiri, kamu membuka potensi tak terbatas yang ada di dalam dirimu. Kamu adalah magnet bagi segala hal yang baik dan indah di dunia ini. Kamu adalah frekuensi yang dapat menciptakan keajaiban. Semua yang kamu inginkan sudah ada dalam genggamanmu, hanya menunggu untuk diwujudkan. Jadi percayalah pada dirimu sendiri dan biarkan keajaiban itu datang dari dalam dirimu. Sahabat jiwa yang terhormat, perjalanan ini hanya baru dimulai. Kamu sudah membuka pintu untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam, untuk menyadari kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirimu. Ingatlah, kamu bukan hanya sekadar seseorang yang berjalan di dunia ini, kamu adalah pusat dari energi yang bisa menciptakan keajaiban. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakanmu memiliki kekuatan untuk mengubah realitas, untuk menarik segala hal yang baik dan indah ke dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya pada frekuensi ilahi yang mereka miliki. Saat kamu melangkah keluar dari video ini, bawa bersama dirimu energi yang sudah kita bangkitkan. Biarkan itu menjadi bagian dari setiap langkahmu, setiap keputusan yang kamu ambil. Jangan biarkan dunia membuatmu meragukan kekuatanmu. Kamu adalah magnet bagi segala hal yang kamu inginkan. Dan semakin kamu terhubung dengan frekuensi positif dalam dirimu, semakin banyak keajaiban yang akan datang dalam hidupmu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami dalam perjalanan ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jika hati kamu merasa lebih ringan, atau jika kamu merasa lebih yakin untuk menghadapi dunia, maka saya ucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu memilih untuk membuka hati dan pikiran, untuk menerima keajaiban yang sudah ada di dalam dirimu. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu belum melakukannya, beri like jika kamu merasa terhubung, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi energi positif bersama. Mari kita terus melangkah bersama, menarik keajaiban-keajaiban baru, dan mengubah dunia kita dengan frekuensi ilahi yang penuh cinta dan harapan. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini, dan bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih indah, lebih damai, dan lebih penuh dengan keajaiban.